Asik. Mantap. Lu di kantor, Bon. Di kantor pasir lu. Saya Sampingan ya. Iya lo kudu gitu. Namanya hidup mah harus nyamping mulu, jangan ke tengah ntar ketabrak. Kemarin jadi ada ini di mana nih? nah, Bilangin dulu dong ini di mana. Ini kayaknya di material TB Jaya dah, TB Bom Bom Jaya. TB Bom Bom Jaya. Iya. Di material TB Bom Bom Jaya. Asik. Kemarin ada temen gue orang Grogol, dibilang bang, Jan coba bahas Grogol, kayaknya asik. Request di Grogol. Setelah gue baca dan lu baca kan tuh, ternyata ya asik. Asal muasal nama di Jakarta kelurahan ya Grogol ya. Lu ketahuan lebih gele lu ya. Iya, ternyata pas dibaca tuh kan, ternyata asik. Ada bacaan asik kayak gitu. Iya, ada bener bacanya ternyata asik gitu. Ada bacaan bikinnya tulisannya begini, ternyata asik gitu. Asal muasal nama Grogol. Soal Grogol dulu Palmera Grogol Jan. Iya, jatuhnya kan Palmera Grogol. Itu rumah kita Grogol dulu. Iya, jalan Grogol. Seberang ini kita Grogol kan, Grogol Utara. Oh, seberang dikit Jan, semua Mandoran. Mandoran jatuhnya apaan? Grogol Selatan. Mandoran mau lain Jan. Bukan ya? Bayoran tuh nanti. Bayoran. Jadi gitu. Kenapa temen lu orang Grogol di request? Iya, mau daerahnya. Coba dong. Grogol bahas seru. Lagu gue baca-baca kan, lu baca kan ternyata seru kan. Grogol berasal dari apa? Kata dari bahasa Sunda. Yang artinya jebakan dari tombak-tombak. Lo kok bisa ada jebakan tombak-tombak? Asal katanya ya? dari Garogol. Asal kata dari Garogol bahasa Sunda. Jen, aya Garogol. Ya, entah ya kan gitu. Gitu wae. Kunaon ieu? Ya, tak iya. Kan Sunda ya. Iya itu. Iya Garogol. Gue tumpah kopinya. Kagak apa-apa emang gitu, keren. Asal katanya dari Garogol, bahasa Sunda. Menurut kisahnya yang gue baca itu dulu Grogol itu banyak binatang buas kayak macan mungkin. Iya, Garogol itu nian kan, jebakan-jebakan dari tombak-tombak yang dipasang. Untung bentuk gambarnya nggak ada sih, di gue cari-cari bentuk Garogol itu apa kayak gimana gitu. Lebih ke jebakan yang dibikin warga setempat buat nangkep binatang buas. Iya, karena di kawasan Grogol pada saat itu hutan yang lebat, serem, yang banyak dihuni binatang buas. Iya. Kayak macan, tongkeret, enggak tongkeret bukan. Apaan? Mungkin monyet-monyet liar juga kali ya. Iya, binatang buas yang pada saat itu menghuni di kawasan hutan Grogol pada saat zaman-zaman VOC, zaman-zaman kolonial Belanda kan. Iya, zaman tahun apa? Tahun berapa? 18. Mungkin abad-abad dulu banget kali ya. Tahun jembot. Binatang buas. Kok bisa bahasa Sunda padahal kan secara geografis letak Grogol dan tanah Sunda itu jauh, lumayan jauh. Ya mungkin ada orang Sunda yang main ke kawasan Grogol. Dikit kali ya? Iya kan bisa juga orang-orang Sunda nih main ke Grogol. Dia punya rumah di situ. Iya, dia punya rumah. Cuma kan ada kayak ngapain Cecep. Kan Sunda ngomong Wawan, Cecep. Ya no, Bang Cecep orang Betawi namanya Cecep. Ada Cepi. Iya. Pada tahun-tahun dulu kan tuh kan. 1708 sampai 1780 ya. Siapa nih? Rainer. Itu dia Gubernur Jenderal VOC. Tanah milik dia tuh katanya tuh. Iya, sepanjang kali Grogol itu rata-rata punya dia. Dijadiin hunian lah tuh. Sebelum peninggalan dia sempat buat rumah hunian di daerah Palmera. Itu Polsek Palmera. Mungkin itu kan gedung tinggi. Mungkin itu tuh yang disebut gedung tinggi tuh. Ya mangkrak kan tuh. Mangkrak
karena sebelum gedung itu jadi Dia dia udah meninggal meninggal, duluan, mangkrak. Baru diambil alih lah oleh yang orang yang Jepang ini nih. Siapa sih namanya tuh? Andreas. Iya. Iya, bicara Grogol kan ada 2 universitas ternama di situ Terbesar, kan. ternama di Ternama Indonesia. terbesar di Indonesia. Universitas Trisakti, Tarumanegara. Tuh Grogol, mallnya ada Roxy, Masuk Roxy, Citraland, iya, Mall Ciputra, Cialen. Cialen, Cialen. Iya. ke Cialen. Hah? Mempes dulu. Cialen lah itu ini yang Kuacen, ya kan? Kuacen, iya itu Kuacen. Saudaranya Cialen. Iya. Sama Saudaraan dia. Mei. Mei di bawah. Kan gitu. Ternyata kawasan hutan ya Grogol. Kawasan hutan yang tempat perhunian binatang-binatang buas pada saat itu, hingga warga setempat itu bingung kan, mau gimana lagi nih, ini binatang buas banyak yang berkeluaran kayak macan, ya mungkin di dalamnya ada serigala, ya binatang-binatang buas lah pada bertempat di hutan, wilayah hutan Grogol itu sendiri. Maka dibuatlah oleh warga Garogol. Garogol. Zaman dulu bahasa Sundanya kan tuh Garogol, yang dalam artian tuh apa sih namanya? Ya pokoknya kayak perangkap gitu lah. Kayak perangkap yang memang dari tombak-tombak tuh buat ngejebak hewan-hewan buas, sehingga pada Mungkin juga akhirnya Grogol. Borgol dari situ juga asal katanya kali ya. Enggak dong. Borgol. Masa perangkap manusia? Iya kan Borgol gitu. Nah, kayak model perangkap gitu Jan. Bisa sih kalau kita buat mah. Kita buat aja kan bisa juga. Bisa nggak apa. Jadi gitu. Jadi kan berarti ya, dulu Grogol bukan kawasan permukiman dong ya? Ya bukan. Permukiman dikit kan? Iya, kalau yang kita baca kan tuh hutan. Banyak binatang buas. Bahkan sebagian foto-foto di wilayah Grogol juga kan bukan padat penduduk tapi padat perhutanan. Iya. Boleh nggak gitu? Boleh ya? Boleh kan? Padat perhutanan. Pepohonan, perhutanan. Ya kalau pohon kan nggak serem loh. Lu udah padat perhutanan, namanya hutan kan serem. Ya udah padat hutan, udah serem aja udah. Ngomong-ngomong Grogol itu dulu tahun 98 itu awal mulanya kerusuhan tuh di Grogol, Trisakti. Iya, balik ke kerusuhan 98. Itu rame juga kan. Zaman reformasi. Tentunya Orde Baru. Di daerah-daerah situ lah kan memang daerah-daerah yang mana dari mana aja datang kan tuh. Tahun-tahun 98. Kampus mana aja datang. Grogol mah luas juga. Luas, Grogol mah luas, masuk sampai kemari-mari kan, tanahnya bahkan disebutin sampai mana dari mana aja itu kan. Grogol luas pada zaman dulunya mah. Dipecah beberapa zaman wilayah. POC. Pecahnya Palmerah. Baru terpecah. Palmerah masih Grogol dulu. Dulu KTP Umi gua aja dulu sebelum diperbarui Grogol Utara. Ya. Grogol Utara masuk. RW-nya RW 10. Masih masuk Grogol Utara. Sampai sempat kan tuh ya. Sampai jenderal ya. Bikin peristirahatan terakhirnya di yang sekarang jadi komplek. Iya. Polsek Palmerah. Gedung-gedung tinggi namanya itu kan. sebetulnya gedung tinggi karena dulu ya zaman dulu ya, paling tinggi dia doang gedung. Iya, Polsek Palmerah juga kan masih ornamen-ornamen lama itu, bangunan-bangunan lama itu Polsek Palmerah kan. Masih ada tiang-tiang tinggi, memang nggak bakal di apa sih perbarui itu gedung buat jadi saksi sejarah biar anak-anak kita nanti tahu. Masa Jepang baru peralihan tempat peristirahatan tuh orang Jepang tuh. Kok nggak salah sih Jenderal Gubernur itu Reynold tuh dia punya gedung jadi sekarang ya Arsip Nasional apa di Jajamada. Iya. Dia punya gedung tuh. Dia punya gedungnya itu dia yang sekarang jadi Arsip Nasional di Jajamada.
Punya dia dulunya tuh. Punya dia. Punya dia. Dia kaya raya Jin. Oh iya kan, memang orang-orang Handal kalau Belanda ini dulu nggak sekitar 2 hektar, Bon. Tanahnya luas, meliputi segala macam penduduk yang ada di muka bumi ya sih. Muka bumi. Grogol. Berarti Batasannya sama apa sih batasan Grogol mana sih? Ini nggak ada ya kali Grogol ada sih? ada Ada ya kali Grogol ya? Kali Grogol. Itu di stasiun Grogol tuh ada kali, itu di Kali Grogol. Oh iya, iya. Tembusannya ke Kali Pesing tuh. Kalau sekarang kan memang jadi banyak tuh ya, apa tempat-tempat di Grogol nih, terminal-terminal Grogol dibuat jadi kayak semacam kondektur, banyak tuh kondektur bis sama Grogol kan gitu kan jadi sekarang. Di kayak yang penunjuk ini arah Grogol nih, arah Grogol. Pokoknya kalau dari luar Jawa, ya pasti ada. Jakarta tuh sebetulnya Grogol, kalau nggak Kampung Rambutan. Terminal? Iya. Iya, terminalnya. Gue cerita, encang gue jadi waktu itu ke Garut, ke rumah emponya, kakaknya umi gue. Dia main ke Garut, terus pas pengen pulang naik bis, kata encang gue, ntar bisa jurusan Kampung Rambutan ya Itu kan. tahun berapa ya? Tahun dulu Jen. Oh tahun dulu. Iya. Pas encang gue mau naik bis, panik mana katanya, Kampung Rambutan bu, saya mau ke Jakarta. Kampung Rambutan bu, saya mau ke Jakarta. Gak kencang gue balik lagi. Kagaknya naik bis. Mungkin menurut encang lu antara kota Jakarta dan Kampung Rambutan, kota Kampung Rambutan itu beda. Kampung Rambutan. Iya, akhirnya dia kagak jadi pulang. Dia nggak jadi. Direct lagi gue ketawa dah. Iya, mungkin encing lu kan disebutnya bukan Jakarta, kamu langsung terminalnya Kampung Rambutan gitu. Iya, mungkin kan kenanya bener. Encing lu belum tahu, mungkin namanya orang dulu kan masih tersekat-sekat wilayah yang ada di Jakarta, mungkin ya kota Jakarta dan kota Kampung Rambutan. Iya. Itu beda. Saya mau ke Jakarta. Saya mau ke Jakarta. Iya, ini Kampung Rambutan. Enggak, saya mau ke Jakarta. Ya, mungkin ya. Maksud encing lu tuh kota Kampung Rambutan. Beda kota maksudnya kali. Jadi ada apa namanya? Penyimpangan. Ada kelainan dalam kelainan lagi apa misalnya? Simpang siur antara Grogol, ada yang berpendapat lain nggak sih tentang Grogol? Nggak ada kayak. Kalau lu lihat gitu. Gus Lis itu kayak sejarawan Betawi tuh Rahmat Rihiyat menjelaskan tentang ya Grogol itu dari kata garogol yang dibuat jebakan untuk membuat binatang buas. Iya, ternyata sama ya. Pak Zainuddin HM juga dia menyebutkan bahwa Grogol itu dulunya hutan. Cuman di artikel yang dijelaskan Pak Zainuddin HM ini nggak ada data jelas yang menjelaskan tentang Grogol itu. Ada pendapat yang lain. Gitu. Tapi dia merujuk pada orang kampung setempat situ, sesepuh tempat situ, bahwa kata Grogol ini dari nanti ada penelitian dulu yang dilakuin ini. Iyalah. Oleh yang artikel Pak Zainuddin ini ke warga sesepuh setempat. Lebih ke warganya. Iya, lebih ke warganya. Kalau kita lihat ya, yang namanya kan sejarah, pasti kan ada berbeda pendapat. Iya, berbeda pendapat itu. Tapi yang kayak Grogol ini nggak ada. Jadi satu pendapat doang. Jadi satu pendapat mengenai Grogol ini, bahwa Grogol ini dari bahasa Sunda yang artinya garogol, dan garogol ini tempat apa sih namanya, perangkap hewan buas. Perangkap hewan, karena di wilayah Grogol itu tempat hutan yang mana dihuni binatang buas. Dijadikanlah garogol itu sendiri buat menjebak hewan-hewan buas di lingkungan Grogol. Masyarakat nyebutnya bukan garogol dulu, Grogol gitu. Jadi tempat itu dinamain Grogol. Orang diceritakan serem juga kan. Serem. Hutan yang serem dan dihuni banyak binatang buas, berarti kan bisa dibayangin dong
Jakarta dulu banyak macan. Hah? Gue nangkap gitu. Oh berarti dulu Jakarta itu banyak yang buas. Cuman pada lari kemana tuh ya binatang-binatang buas ya? Tangkapin Jen. Hah? Tangkap kali ya? Pasti. Sekarang Ini kan lu semakin mau marak nyari ke pembangunan. dia mau lari ke hutan mana? Hutan di sini hutan udah nggak ada. Jauh. Contoh dah, paling deketnya apa? Gunung Gede. Kalau dia mau lari ke sana jauh banget. Ya mungkin kalau bicaranya dulu mah dia masih bisa nyelinap kali kalau bicaranya dulu. Kalau sekarang kan nggak bisa, dia mau lewat jalan tol. Kan gitu. Mau lewat jalan tol nggak kena. Mungkin kalau berbicara tempo dulu antara hutan 1 ke hutan 2 kan bersinambungan. Dia di hutan 1, diterabas hutan 1 untuk pembangunan, dia pecah lagi ke hutan 2, terabas hingga pada akhirnya dia melipir ke daerah-daerah Jawa Barat. Kan bisa gitu. Bisa. Namanya dia punya kaki. Berseiring berkembangnya zaman, pembangunan di mana-mana ya mereka jadi mungkin habisnya karena terdangkap, bisa juga dia bermigrasi. Nah, maksud gue di situ. Hai. Maksud gue, ya bisa jadi dia berimigrasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Ya karena adanya maraknya pembangunan pada saat itu, diminggirlah ke daerah yang lebih aman buat dihuni. Karena di sini memang bukan tempatnya dia. Bukan. Lihat aja lu ke Ragunan, lihat macam-macam seperti apaan sih lo gitu. Iya. Kayak kan kita kan, woi macam-macam sini. Dia ngeliat kita, apaan sih lo? Dia gitu ya. Dia bete. Karena di situ buat tempatnya dia bukan. Iya. Ya kan Ragunan miara dia supaya mengedukasi anak-anak kecil. Bagus ya. Dari Satu sisi buat dia, juga. ini bukan tempat gue lo gitu. Dia ngomong sama itu. Kan begini depan duduknya macan kan. Macam-macam gitu nih. Iya, Apaan sih lu? Itu boleh tuh ntar diedit buat itu. Iya. Buat template. Awas dah nggak diedit buat template. Itu bagus tuh begini. Iya. Emang gitu. Apaan sih lu bego gitu. Gitu deh bete. Iya, karena kan mungkin dalam hatinya dia bicara gue yang lagi nontonin lu loh, bukan lu nontonin gue. Kan gitu. Secara gitu daerah Jakarta yang kita kenal sekarang kota metropolitan memiliki latar belakang yang memang di tempat-tempat hunian binatang-binatang buas. Karena kan memang di Jakarta itu kan tempat hutannya banyak tahun-tahun berapa sih, abad-abad 17-18an mungkin kali ya kayaknya. Banyaknya hutan, rumah-rumah juga kan masih jauh-jauh dulu. Antara kampung satu ke kampung yang lainnya juga jauh. Berarti satu pongkor ya mengenai satu pongkol satu pongkol mengenai asal usul nama Grogol itu sendiri dari kata Garogol bahasa Sunda untuk jebakan hewan-hewan buas yang hingga pada akhirnya penyerapan bahasa disebut jadi Grogol. Ayo dah. Ya. Udah ada musik itu. Iya. Oh, no dia baru datang no. Dah. Jadi gitu aja ya. Ya. Kalau kata orang dulu, kenapa itu? Apa ya orang dulu? Apa yang namanya? Orang dulu bilang gimana? Pergi ke pasar beli peniti, ya kan? Warna darah udah pasti merah. Tapi sebagian bilang kan juga ada yang bilang kalau hidup mau lebih berarti jangan sampai lupakan sejarah. Asik.